Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit yang sedang menyimak dengan hati yang tenang, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang sederhana ini. Terima kasih karena di antara begitu banyak kesibukan, begitu banyak distraksi, dan begitu banyak suara dunia yang saling berebut perhatian, kamu memilih untuk berhenti sejenak dan mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata. Semoga setiap langkahmu hari ini dilapangkan. Semoga setiap keresahan yang kamu bawa perlahan menemukan tempat pulangnya. Dan semoga Allah menjaga hatimu, bahkan di saat kamu sendiri belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Sahabat langit, tidak semua orang sampai di titik ini. Tidak semua orang merasa terpanggil untuk merenung. Dan tidak semua orang diberi kepekaan untuk menangkap isyarat-isyarat halus yang sering kali hadir dalam hidup kita. Maka jika kamu sedang di sini, mendengarkan ini dengan perlahan, dengan napas yang mulai lebih teratur, dengan hati yang mungkin mulai sedikit terbuka, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Ada yang sedang bekerja dalam diam. Ada yang sedang mengetuk perlahan. Ada yang sedang mengajakmu untuk melihat sesuatu yang selama ini mungkin terlewatkan. Tentang malam, tentang sunyi, dan tentang sebuah amalan yang tidak pernah ramai, tapi justru paling dekat dengan langit. Tahajud. Ada orang yang melihat tahajud sebagai beban. Ada yang menganggapnya sebagai rutinitas. Ada juga yang merasa belum mampu, lalu memilih untuk menjauh tanpa mencoba memahami. Namun ada sebagian kecil yang justru menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan karena mereka lebih kuat, bukan karena mereka lebih suci, tapi karena mereka pernah merasakan satu momen yang mengubah cara mereka melihat hidup. Momen ketika dunia terasa sangat sunyi, namun hati justru terasa sangat penuh. Momen ketika tidak ada siapapun yang melihat, namun justru disitulah mereka merasa paling diperhatikan. Dan dari situlah, perlahan, sesuatu mulai berubah. Tidak selalu terlihat oleh orang lain. Tidak selalu disadari oleh diri sendiri. Tapi perubahan itu nyata, masuk ke dalam hati, mengalir ke dalam pikiran, lalu diam-diam, tanpa suara, mulai terlihat di tubuh. Sahabat langit, tubuh kita bukan sekadar kumpulan daging dan tulang. Tubuh ini adalah cerminan dari apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan secara berulang. Apa yang terjadi di dalam hati, pada akhirnya akan menemukan jalannya keluar. Dan tahajud, bukan hanya tentang berdiri di sepertiga malam. Bukan hanya tentang rakaat yang terhitung. Bukan hanya tentang doa yang terucap. Tahajud adalah tentang pertemuan. Pertemuan yang sunyi, tapi sangat dalam. Pertemuan antara seorang hamba yang penuh keterbatasan, dengan Allah yang maha mengetahui segala hal yang bahkan tidak mampu diungkapkan dengan kata. Dalam pertemuan itu, ada kejujuran. Ada tangisan yang mungkin selama ini ditahan. Ada pengakuan yang tidak pernah diucapkan di siang hari. Dan ada harapan yang diam-diam disimpan, meskipun dunia tidak pernah benar-benar mendengarnya. Lalu setelah semua itu terjadi, setelah malam berlalu dan pagi datang seperti biasa, banyak yang mengira semuanya selesai. Padahal tidak, karena apa yang terjadi di malam hari, tidak pernah benar-benar berhenti di malam itu saja. Ia terbawa, masuk ke dalam hari-hari berikutnya. Menyentuh cara kita melihat dunia, mempengaruhi cara kita merespons keadaan. Dan tanpa disadari, mulai membentuk sesuatu yang baru di dalam diri. Termasuk di tubuh. Sahabat langit, pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang berbeda setelah bangun dari tahajud? Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang dramatis, tapi sesuatu yang halus. Seperti ada ketenangan yang tidak biasa. Seperti ada beban yang terasa lebih ringan, meskipun masalahnya masih sama. Seperti ada kekuatan yang tidak terlihat, tapi cukup untuk membuatmu bertahan satu hari lagi. Jika pernah, maka kamu sedang merasakan sesuatu yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk merasakannya. Dan di balik semua itu, ada tanda-tanda kecil yang sebenarnya sedang muncul. Tanda-tanda yang tidak perlu diumumkan. Tanda-tanda yang tidak perlu dibanggakan.
Tapi cukup untuk dikenali, agar kita tahu bahwa langkah kecil yang kita jaga di malam hari tidak pernah sia-sia. Dalam video ini, kita akan masuk perlahan. Tidak terburu-buru, tidak untuk menghakimi, tidak untuk membandingkan, tapi untuk memahami tentang 6 tanda yang mulai muncul di tubuh setelah seseorang menjaga tahajudnya. Tanda-tanda yang mungkin pernah kamu rasakan, tapi belum sempat kamu sadari. Atau mungkin sedang kamu alami, tapi belum berani kamu yakini. Dan menariknya, salah satu di antaranya adalah sesuatu yang sangat jarang dibahas. Bukan karena tidak penting, tapi karena terlalu halus untuk disadari oleh kebanyakan orang. Sahabat langit, sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal yang ingin dititipkan di awal perjalanan ini. Jika hatimu merasa tenang saat mendengarkan ini, jika ada bagian dari dirimu yang merasa terhubung, jika ada rasa yang sulit dijelaskan, tapi terasa hangat di dalam dada, maka izinkan dirimu untuk menguatkannya. Tuliskan amin di dalam hati, atau jika kamu berkenan, biarkan jemarimu mengetiknya. Bukan sekadar kata, tapi sebagai bentuk harapan, sebagai bentuk doa, sebagai bentuk energi positif yang kamu kirimkan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk siapapun yang sedang berjuang dalam diam. Karena kadang, satu amin yang tulus bisa menjadi penguat bagi hati yang hampir menyerah. Sahabat langit, perjalanan ini tidak akan berhenti di satu titik. Apa yang kita bahas di bagian ini akan mengalir ke bagian berikutnya. Seperti malam yang tidak berdiri sendiri, tapi selalu terhubung dengan pagi. Seperti langkah kecil yang mungkin terasa sepele, tapi ternyata menjadi awal dari perubahan yang besar. Di bagian pertama ini, kita akan mulai dari yang paling dekat. Yang paling sering terlihat, tapi sering dianggap biasa. Lalu di bagian kedua, kita akan masuk lebih dalam, ke sesuatu yang mulai terasa dalam aktivitas sehari-hari. Dan di bagian ketiga, kita akan sampai pada titik di mana semuanya terasa semakin jelas. Bukan hanya di tubuh, tapi juga di dalam cara kita memahami hidup. Semua ini akan mengalir, pelan, tenang, dan semoga sampai ke tempat yang memang sedang membutuhkan sentuhan ini. Sahabat langit, tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Cukup hadir, cukup rasakan, karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi kesadaran bahwa kita tidak sendiri, bahwa apa yang kita jalani ada maknanya, dan bahwa setiap sujud yang kita jaga di malam hari tidak pernah benar-benar hilang. Ia tersimpan, ia hidup, dan suatu saat ia akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin tidak kita duga. Dan dari sinilah kita akan mulai melihat satu persatu tanda itu muncul perlahan di tubuh, di hati, dan di hidup kita sendiri. Sahabat langit, perjalanan ini belum selesai. Apa yang mulai terasa di bagian pertama sebenarnya baru permukaan, baru gerbang kecil dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Karena tahajud bukan hanya meninggalkan jejak pada wajah atau mata saja, tetapi juga mulai meresap ke dalam cara seseorang menjalani hidupnya setiap hari. Ada perubahan yang tidak langsung terlihat, tapi mulai terasa. Bukan di cermin, tapi di dalam keseharian. Dan di bagian ini, kita akan masuk ke wilayah yang lebih halus. Wilayah di mana tanda-tanda itu tidak hanya terlihat, tetapi mulai mempengaruhi cara seseorang bergerak, berbicara, bahkan merespons keadaan. Sahabat langit, ada satu hal yang sering dianggap kebetulan oleh banyak orang. Sesuatu yang dianggap hanya bagian dari ritme hidup biasa. Padahal jika direnungkan lebih dalam, ada sentuhan yang tidak kasat mata di baliknya. 3. Tubuh terasa lebih ringan menjalani hari, meski aktivitas sama. Pernah ada di satu fase, di mana pekerjaan tidak berkurang, tanggung jawab tetap sama, bahkan mungkin bertambah. Tapi anehnya, tubuh tidak terasa seberat biasanya. Langkah terasa lebih ringan, napas terasa lebih lapang, dan hati tidak mudah sesak. Padahal secara logika, seharusnya justru semakin lelah. Namun bagi seseorang yang menjaga tahajud, ada satu hal yang berubah.
bukan pada beban hidupnya, tapi pada cara ia menanggungnya. Tahajud mengajarkan satu hal yang tidak bisa dipelajari di siang hari, tentang bagaimana meletakkan beban, bukan memikulnya sendirian. Di sepertiga malam, saat semua terasa sunyi, seseorang belajar menyerahkan apa yang tidak bisa ia kendalikan. Ia belajar bahwa tidak semua harus diselesaikan dengan kekuatannya sendiri. Dan ketika pagi datang, tubuhnya tetap melakukan hal yang sama. Aktivitasnya tidak berubah, tapi hatinya tidak lagi penuh sesak seperti sebelumnya. Karena sebagian beban itu sudah dititipkan, dan tubuh hanya mengikuti keadaan hati. Sahabat langit, tubuh yang ringan bukan berarti hidupnya ringan. Tapi karena ia tidak lagi membawa semuanya sendirian. Ada yang membantu menenangkan, ada yang membantu menguatkan. Dan itu terasa, meskipun tidak terlihat. Lalu tanda berikutnya, ini adalah sesuatu yang paling jarang disadari, bahkan oleh orang yang mengalaminya sendiri. 4. Reaksi tubuh yang lebih tenang saat menghadapi tekanan. Setiap orang pasti menghadapi tekanan. Masalah datang silih berganti. Ucapan orang lain kadang melukai. Keadaan sering tidak sesuai harapan. Namun ada perbedaan yang mulai terasa pada seseorang yang menjaga tahajudnya. Bukan pada masalahnya, tapi pada reaksinya. Jika sebelumnya mudah marah, mudah tersulut emosi, mudah merasa dunia tidak adil, kini perlahan berubah. Bukan berarti tidak merasakan sakit, bukan berarti tidak kecewa, tapi ada jeda. Ada ruang di antara perasaan dan reaksi. Seolah tubuh memberikan waktu untuk berpikir sebelum merespons. Dan itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu terbentuk dari kebiasaan di malam hari. Saat seseorang berdiri dalam sunyi, ia belajar menahan diri. Ia belajar diam. Ia belajar mendengar. Bukan suara manusia, tapi suara hatinya sendiri. Dan dari situlah terbentuk ketenangan yang tidak mudah goyah. Sahabat langit, orang yang sering bertemu Allah di malam hari, tidak mudah runtuh di siang hari. Bukan karena hidupnya lebih mudah, tapi karena hatinya sudah terbiasa kembali. Kembali pada tempat yang paling aman. Kembali pada sumber ketenangan. Dan ketika tekanan datang, tubuhnya tidak lagi bereaksi secara berlebihan. Karena ia tahu, ada tempat untuk kembali nanti malam. Ada tempat untuk mencurahkan semuanya tanpa dihakimi. Dan itu membuatnya lebih tenang, lebih stabil, lebih kuat tanpa harus terlihat keras. Sahabat langit, tanda keempat ini sering disalahartikan. Banyak yang mengira ini hanya perubahan sifat, atau sekadar kedewasaan. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, ada hubungan yang sangat kuat dengan apa yang dilakukan di malam hari. Karena tahajud tidak hanya mengubah hubungan kita dengan Allah, tapi juga mengubah hubungan kita dengan diri sendiri, dengan emosi, dengan cara kita memandang hidup, dan semua itu akhirnya terlihat dalam satu hal sederhana. Bagaimana kita bereaksi? Sahabat langit, di titik ini, perjalanan kita mulai terasa lebih dalam. Tidak lagi hanya tentang yang terlihat, tapi tentang yang dirasakan. Dan mungkin di antara tanda-tanda ini, ada yang mulai kamu sadari dalam dirimu. Atau mungkin baru sekarang kamu mengerti, kenapa belakangan ini kamu terasa berbeda. Lebih tenang, lebih ringan, lebih tidak mudah goyah. Jika iya, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari proses. Proses yang tidak instan, tapi pasti. Dan di bagian selanjutnya, kita akan sampai pada tanda-tanda yang lebih dalam lagi, yang tidak hanya menyentuh tubuh dan emosi, tapi juga mulai menyentuh arah hidup, keputusan, dan hal-hal yang sebelumnya terasa gelap, perlahan mulai menemukan cahaya. Sahabat langit, jika sampai di sini hatimu masih bertahan, masih menyimak, masih merasakan, maka ada sesuatu yang sedang bekerja dalam dirimu. Dan semoga itu adalah kebaikan yang perlahan tumbuh, yang perlahan menguat, yang perlahan mengantarkanmu pada versi dirimu yang lebih tenang, lebih dekat, dan lebih utuh. Kita akan lanjutkan perjalanan ini di bagian terakhir, di mana semua tanda itu mulai terlihat semakin jelas. Dan mungkin
akan menjawab sesuatu yang selama ini kamu tanyakan dalam diam. Sahabat langit, kita sudah sampai di bagian akhir dari perjalanan ini. Perjalanan yang tidak hanya membahas tentang tanda, tapi juga tentang sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar apa yang terlihat oleh mata. Di bagian pertama, kita mulai dari yang paling dekat, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan secara sederhana. Lalu di bagian kedua, kita masuk lebih dalam, ke wilayah reaksi, ke cara tubuh dan emosi merespons kehidupan. Dan sekarang, di bagian ini, kita akan sampai pada titik di mana semuanya mulai terasa semakin jelas. Bukan karena kita memaksakan untuk memahami, tapi karena tanda-tanda itu sendiri yang perlahan memperlihatkan maknanya. Sahabat langit, tahajud bukan hanya tentang malam, bukan hanya tentang sunyi, dan bukan hanya tentang doa yang terucap dalam gelap. Tahajud adalah tentang hubungan yang terus tumbuh, hubungan yang semakin dalam, hubungan antara seorang hamba dan Allah. Dan hubungan itu tidak pernah berhenti di malam hari saja. Ia ikut berjalan bersama kita, masuk ke dalam keputusan-keputusan kecil, masuk ke dalam langkah-langkah yang kita ambil, dan tanpa disadari, mulai mengarahkan hidup kita. Dari sinilah tanda berikutnya mulai terasa. 5. Tubuh lebih peka terhadap hal yang baik dan buruk. Ada satu fase di mana seseorang mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang mulai terasa berbeda. Yang dulu terasa ringan, sekarang terasa berat, bukan karena berubah menjadi lemah, tapi karena mulai peka terhadap apa yang masuk ke dalam dirinya. Baik itu perkataan, lingkungan, atau bahkan kebiasaan. Seseorang yang menjaga tahajud perlahan akan merasakan bahwa tubuhnya seperti memiliki alarm yang lebih halus. Ketika berada di tempat yang tidak baik, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ketika mendengar sesuatu yang tidak pantas, hati terasa tidak tenang. Dan sebaliknya, ketika berada di lingkungan yang baik, ketika mendengar hal yang menenangkan, tubuh terasa lebih damai, lebih ringan, lebih hidup. Sahabat langit, ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa hatinya mulai hidup. Dan ketika hati hidup, tubuh akan ikut merasakannya. Karena tubuh dan hati tidak pernah benar-benar terpisah. Apa yang terjadi di dalam akan terasa di luar. Dan tahajud adalah salah satu cara paling sunyi untuk menghidupkan hati. Tanpa perlu diketahui siapapun, tanpa perlu diumumkan ke dunia. Tapi dampaknya nyata, dan perlahan, mengubah cara seseorang merasakan hidup. Lalu tanda yang terakhir, ini bukan yang paling terlihat, bukan yang paling mudah dijelaskan, tapi justru yang paling dalam. 6. Tubuh terasa lebih terarah, seolah ada yang menuntun. Pernah merasa bingung dalam hidup, tidak tahu harus melangkah kemana, tidak yakin dengan keputusan yang diambil, dan merasa seperti berjalan tanpa arah. Itu adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah merasakannya. Namun pada seseorang yang menjaga tahajud, perlahan rasa itu mulai berubah. Bukan berarti hidupnya langsung jelas. Bukan berarti semua masalah hilang. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ada rasa dituntun, seolah langkah demi langkah. Selalu ada arah, selalu ada petunjuk kecil, yang mungkin tidak selalu logis, tapi terasa benar di hati. Sahabat langit, ini bukan tentang menjadi sempurna. Ini bukan tentang selalu benar, tapi tentang adanya kedekatan. Kedekatan yang membuat seseorang tidak merasa berjalan sendirian. Ketika ia dihadapkan pada pilihan, hatinya lebih mudah condong ke arah yang baik. Ketika ia ragu, selalu ada ketenangan yang membimbingnya untuk tidak terburu-buru. Dan semua itu tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari pertemuan-pertemuan sunyi yang ia jaga. Di malam hari, saat ia berdiri, saat ia bersujud, saat ia berbicara dengan Allah. Tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa topeng, hanya dirinya dan Tuhannya. Sahabat langit, di titik ini, kita mulai memahami sesuatu, bahwa tahajud bukan hanya tentang ibadah tambahan.
bukan hanya tentang amalan yang dianjurkan, tapi tentang jalan yang perlahan membentuk siapa diri kita. Jalan yang tidak selalu mudah, tapi selalu membawa makna dan tanda-tanda yang kita bahas. Bukan untuk dijadikan ukuran, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dikenali, agar kita tahu bahwa setiap langkah kecil yang kita jaga tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tidak langsung terasa, tapi ia bekerja dalam diam, dalam sunyi, dalam cara yang hanya Allah yang benar-benar tahu. Sahabat langit, jika kamu sampai di bagian ini, jika kamu membaca atau mendengarkan sampai akhir, maka ada satu hal yang mungkin perlu kamu sadari, bahwa perjalananmu tidak sendiri, bahwa apa yang kamu rasakan, apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu tahan dalam diam, itu semua terlihat, itu semua didengar, dan itu semua tidak pernah terlewat oleh Allah. Maka jika di dalam hatimu ada harapan, jika ada doa yang belum terucap, jika ada keinginan untuk menjadi lebih baik, jangan ditahan, biarkan ia mengalir, biarkan ia hidup. Dan jika kamu ingin menguatkan itu semua, jika kamu ingin mengirimkan energi positif untuk dirimu sendiri, dan untuk siapapun yang sedang berjuang dalam diam,